أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man walla. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sesi kali ini kita akan mencoba mentadaburi Al-Qur'an yang terkait dengan makna Alkitab, dan ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua ini kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat kedua ini, saudara, kita akan mencoba menggali kata Alkitab. Penggalian ini dalam konteks tadabbur ini terkait dengan tiga pertanyaan utama. Yang pertama adalah apa arti dan makna kata Alkitab. Kemudian yang kedua, hikmah apa yang terkandung di balik penggunaan kata Alkitab sebagai kata yang mewakili sesuatu yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mencoba mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang harus dijadikan bimbingan dalam kehidupan seorang muslim dari penggunaan kata Alkitab pada kalimat Allah Subhanahu wa taala, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang makna, arti dan makna Alkitab, dari aspek bahasa, kata Alkitab ini diambil dari kata kataba. Di dalam kajian bahasa Arab Al-Quran metode Asy-Syafat, kita sebut dengan istilah hak. Huruf asal kata dari kata Alkitab adalah kataba. Pada kata Alkitab ini mengandung unsur imbuhan. Yang pertama ada alif lam sebagai awalan dan alif sebagai sisipan. Namun di dalam Al-Quran sendiri, kata Alkitab ini terkait dengan beberapa kalimat Allah Subhanahu wa taala di surat-surat yang lain. Nah, hubungan-hubungan inilah yang akan kita coba gali dari kandungan makna Alkitab ini. Mari kita lihat kata-kata apa saja yang seasal dengan Alkitab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa firman-Nya yang ada di dalam Quran atau Al-Quranul Karim. Yang pertama, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati kata katabat dan kataba, dan ini sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79 dan ayat 187. Nah, baik kataba maupun katabat ini dalam tinjauan ilmu sharaf ini masuk kategori fi'il madhi. Dan fi'il madhi yang dimaksud adalah fi'il madhi ma'lum. Selain fi'il madhi ma'lum, kata ini juga dipresentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk madhi majhul, sebagaimana di kalimat yang ada di ayat 178-nya, yaitu dalam bentuk kutiba. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita pun berpuasa menggunakan kalimat Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu kutiba alaikumusiyam. Selain ini, selain fi'il madhi, kita juga menemukan kata ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu yaktubu dan yaktubuna. Ini sebagaimana yang terdapat di ayat 79 Al-Baqarah maupun ayat 282. Kemudian yang ketiga, kita menemukan
kata ini disampaikan oleh Allah dalam bentuk isim masdar, yaitu kitaban atau al-kitab. Jadi kata al-kitab adalah bentuk masdar yang terjadi perubahan antara tanwin sebagai akhiran dengan alif lam sebagai awalan. Dan ini saudara yang dirahmati Allah, kita temukan dalam kajian kita, yaitu Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu, atau sebagaimana nanti kita sebutkan, temukan di dalam Quran surat An-Naba ayat 29. Selain itu saudara, Allah Subhanahu wa taala juga mempresentasikan kata seasal dengan Alkitab dalam bentuk isim fa'il, yaitu katibun kalau dia mufrad tunggal, atau katibuna dalam bentuk jamak. Ini kita temukan di Al-Baqarah ayat 282 dan Al-Anbiya ayat 94. Kemudian berikutnya kita menemukan juga disampaikan dalam bentuk isim maf'ul, yaitu maktuban, dan ini kita temukan nanti di surat Al-A'raf ayat 157. Saudara yang dirahmati Allah, selain bentuk-bentuk ini, kita juga masih menemukan bentuk lain, yaitu yang seasal dengan Alkitab dalam kalimat uktub. Uktub ini adalah fi'il amar yang bermakna perintah. Nah, dari keseluruhan bentuk-bentuk kata yang dipresentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dari juz 1 sampai juz 30, kita akan menemukan bahwa kata yang paling banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dalam bentuk masdar. Ya, kenapa? Karena dari keseluruhan kata yang bisa kita temukan di dalam Mu'jam Mufakhras di Al-Falil Quran, ada 314 kata. Maka yang paling banyak adalah kata yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk masdar, kitaban, al-kitab. Dan kita menemukan ini terdapat 242 tempat. Nah, saudara yang dirahmati Allah, berarti ini menjadi kata yang paling banyak. Nah, dari penjelasan ini saudara, mari kita lihat. Ternyata bahwa keseluruhan ayat yang menjelaskan kata Alkitab ini memiliki arti, yaitu sesuatu yang tertulis atau tulisan, baik tulisan yang ada pada lembaran batu, kulit, kertas maupun media lainnya, yang kemudian tulisan itu dijadikan sebagai sebuah pedoman kehidupan, yang di dalam bahasa Al-Baqarah disebut dengan kata hudan, yang konteksnya adalah hudan lil muttaqin. Nah, dari penjelasan inilah saudara, lalu kemudian makna yang terkandung dalam kata Alkitab bukan sembarang tulisan, tapi tulisan yang dimaksud adalah Al-Quran. Pertanyaannya, dari mana makna ini muncul? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, makna ini muncul, ini terkait dengan kata-kata lain di dalam Al-Quran, atau dalam istilah yang biasa digunakan oleh penafsir Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu dengan istilah munasabatul ayat, hubungan ayat dengan ayat-ayat yang lain. Ada dua surat yang kita bisa jadikan rujukan di dalam menghubungkan kata Alkitab dengan kata Al-Quran. Yang pertama adalah di Al-Baqarah ayat 176, kita temukan kalimat dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Yang kedua di dalam Quran surat Al-Isra ayat 105 dan ayat 106. Di ayat ini kita temukan kalimat wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukhsin wa nazzalnahu tanzila. Saudara yang dirahmati Allah, mari kita lihat hubungan kata yang termuat di dalam dua surat ini. Yang pertama, kita akan lihat kata bilhaq. Kata bilhaq dengan kebenaran ini melekat pada kata Alkitab ketika Allah katakan dalika yang demikian itu
bi anna Allah, bahwasanya Allah nazzala, telah menurunkan Alkitab, sebuah kitab, bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, kata bil haqq inilah menjadi kata yang menjadi penghubung dengan ayat 105 dan 106, di mana di sana Allah awali kalimatnya dengan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi, dengan kebenaran, anzalnahu, kami menurunkannya, wabil haqqi, dan dengan kebenaran, nazala, dia turun. Jadi Al-Quran, kata ini diikat dengan al-haq, di ayat 106-nya wa Qur'anan. Jadi bil haqqi, saudara, inilah yang menjadi penghubung antara dua surat ini. Kemudian kata kedua adalah kata nazala dan anzalna. Kedua kata ini adalah sama-sama disampaikan dalam bentuk mazid, ya. Nazzala ada sisipan tasid, dan anzalna ada tambahan alif di awal. Nazzala wazannya fa'ala, anzalna wazannya af'ala. Kemudian yang ketiga, saudara, ada kalimat Alkitab. Jadi Alkitab dengan Qur'anan ini saling berhubungan karena ada dua kata yang disampaikan sebelumnya, yaitu kata bilhaq dengan nazala, yang saling terkait. Itulah sebabnya dari kata Alkitab kita maknai bahwa makna Alkitab adalah Al-Quran, bukan sembarang kitab. Walaupun arti Alkitab itu sendiri dari aspek bahasa adalah sesuatu yang tertulis atau bentuk tulisan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu jika kita pertegas hubungan dua surat ini biar lebih jelas, yaitu hubungan dari kata bilhaq yang ada di ayat 176 Al-Baqarah, kemudian wabilhaq yang ada di surat Al-Isra. Kemudian kata kedua adalah kata anzala, anzalna dengan kata nazala, ini saling terkait, yang kemudian menghasilkan hubungan makna antara Alkitab sebagai sebuah tulisan dengan Quran sebagai kitab yang berisi bacaan. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya ketika Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar, kedua kata Alkitab dengan Al-Quran ini menyatu dalam isyarat dhamir ghaib, yaitu huwa atau hu. Sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, dhamir ghaib huwa hu ini disampaikan oleh Allah dalam kalimat anzalnahu. Dan perlu kita pahami, di surat Al-Qadar ini tidak ada kalimat hu ini siapa, apakah Alkitab atau Al-Quran. Tetapi semua ahli tafsir mensepakati bahwa kata hu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Demikian saudara yang dirahmati Allah, episode pertama pembahasan tentang Alkitab. Nanti kita akan lanjutkan episode berikutnya tentang Alkitab pada video lanjutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.